Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita mempresentasikan pengasutan arus star motor induksi 3 fasa dalam bentuk manual dan otomatis dengan konfigurasi start delta menggunakan PLC dan HMI. Di mana di sini PLC yang kita gunakan adalah Siemens S7200 dan HMI-nya TP700 Comfort. Nah, langsung saja kita lihat seperti apa konsepnya. Pertama kita lihat dulu motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa itu kalau dilihat dari jenis rotornya, motor induksi itu ada dalam bentuk rotor sakar atau square check, kemudian ada dalam bentuk rotor lilit atau slip ring. Nah, bedanya di sini kalau ini rotornya ada lilitan dan ini ada cincin untuk slipnya. Ini yang dihubungkan ke eksternal. Kemudian kalau ini dalam bentuk sangkar tupai yang ujung-ujungnya dihubung singkat. Sekarang kita lihat bagaimana arus star motor induksi itu bisa besar sekali. Pada motor induksi, arus startnya itu bisa mencapai 5 atau 7 kali arus nominalnya. Apa yang menyebabkan hal itu? Nah, ini yang pertama kita bahas. Pertama kita lihat dulu slip dari motor induksi 3 fasa. Apa itu slip? Slip itu adalah perbedaan antara kecepatan medan putar MS dengan kecepatan putaran rotor. Ya. Jadi di dalam motor induksi ini ada medan magnet yang berputar, di mana itu nanti akan memotong batang-batang penghantar yang ada pada rotor ini. Kemudian ada kecepatan putaran rotor, putaran mekanik dari rotor ini. Nah, di mana putarannya itu tidak sama, makanya dia juga disebut sebagai motor asinkron. Di motor asinkron itu artinya putaran medannya tidak sama dengan putaran rotor. Slip pada motor induksi itu sama dengan kecepatan medan putar NS ini kurang kecepatan rotor per NS, dan nilai maksimalnya adalah 1. Nah, kecepatan medan putar ini itu disebut juga dengan kecepatan sinkron atau kecepatan anular. NS itu adalah kecepatan putaran medan magnet stator, sedangkan NR itu adalah kecepatan putaran rotor. Di kecepatan medan putar itu disebut juga dengan kecepatan sinkron, yang nilainya ditentukan oleh jumlah kutub stator dan frekuensi pegangan yang masuk pada kumparan stator ini. Di NS itu sama dengan 120 F per P. Nah, sekarang kita lihat rangkaian ekuivalennya. Kalau pada stator ada resistansi dan induktansi, pada rotor juga ada resistansi dan induktasi. Kalau stator itu dipresentasikan dengan 1, sedangkan rotor itu dipresentasikan dengan 2. Nah, ini kalau rangkaian parameter rotor itu
dilihat pada sisi stator, maka rangkaian ekuivalennya menjadi seperti ini. Nah, berapa arus yang mengalir ke motor ini berdasarkan rangkaian ekuivalen itu sama dengan tegangan per R1 tambah X1 tambah X2 tambah R2 tambah R2 kali 1 per slip kurang 1. Itu nilai arusnya. Jadi ini dasar dari kenapa arus start itu nanti sangat besar pada kondisi awal. Nah, kemudian kita lihat pada kondisi awal putaran rotor itu masih sama dengan 0. Ketika awal tegangan masuk ke kumparan stator, yang ada itu hanyalah putaran medan magnet. Rotornya masih dalam kondisi diam atau sama dengan 0. Sedangkan fluksi magnetnya berputar sesuai dengan frekuensi dan jumlah kutub stator. Jadi misalnya ada motor induksi 3 fasa 4 kutub, diberi tegangan sumber 380 volt 50 Hz, maka kecepatan sinkronnya itu sama dengan 1500 rpm. Pada kondisi awal rotornya ini masih diam, jadi NR-nya sama dengan 0, maka slipnya itu sama dengan 1500 kurang 0 per 1500. Itu sama dengan 1. Nah, jika kita asumsikan resistansi dan reaktansi stator dan rotor itu sama dengan 1, nilainya sama semua, R1, X1, X2, R2 sama dengan 1 ohm, maka kita dapatkan arus start pada kondisi awal itu, arus stator atau arus startnya sama dengan P per R1 tambah X1 tambah X2 tambah R2 tambah R2 kali 1 per S kurang 1. Dan kalau kita masukkan angkanya itu sama dengan 380 per 4 yang sama dengan 94 ampere. Itu pada kondisi slipnya sama dengan 1 pada saat kondisi awal statornya diam. Nah, jika motor sudah berputar sesuai dengan kecepatan nominal, misalnya putaran rotornya 1450 rpm, maka slipnya adalah 1500 kurang 1450 itu sama per 1500 itu sama dengan 0,03 atau 3%. Nah, kalau nilai slip ini kita masukkan ke persamaan arus motor tadi, maka didapat nilai arusnya itu hanya 10,4 ampere. Jadi kalau dilihat dari perhitungan tadi, nilai arusnya itu bisa mencapai 9 kali lipat. Nah, ini karena nilai R dan F-nya hanya kita asumsikan sama. Nah, jadi arus start motor induksi itu bisa mencapai 5-7 kali dari arus nominal. Kemudian waktu yang dia butuhkan untuk mencapai arus nominal itu tergantung kepada torsi motor. Torsi motor itu ditentukan oleh beban yang dia layani. Jadi kalau dia tanpa beban, maka dia akan lebih cepat mencapai arus nominal. Tapi kalau dia berbeban, maka dia akan lebih lama. Kalau arus start ini terlalu lama lonjakannya, maka itu bisa menyebabkan alat-alat proteksi
bekerja ada untuk memutuskan rangkaian. Jadi lama waktu dia menuju arus nominal itu ditentukan oleh beban. Nah, arus motor yang terlalu besar ini itu bisa menyebabkan kumparan motor menjadi rusak. Jadi akan mengakibatkan kerusakan pada motor. Oleh sebab itu dia harus diminimalisir, harus dikurangi arus startnya ini. Karena kalau dibiarkan dia sangat besar. Nah, sekarang kita lihat pengasutan arus start motor induksi. Tujuannya adalah mengurangi lonjakan arus start. Nah, apa aja metodenya? Ada metode operasi start delta, dan ini yang akan kita bahas dalam video ini. Bagaimana dengan mengoperasikan motor dalam bentuk hubungan start dan delta, dalam hubungan bintang dan segitiga, itu arus startnya bisa berkurang. Itu kita lihat nanti. Kemudian bisa juga dengan menambahkan tahanan primer yang dihubungkan dengan stator, dan juga bisa juga dengan menggunakan auto trafo. Kemudian bisa juga dengan soft starting menggunakan power semiconductor, atau menggunakan, kalau yang untuk motor induksi bisa menggunakan AC-AC converter, ataupun bisa juga menggunakan DC-AC converter. Nah, sekarang kita lihat pengasutan arus start motor dengan menggunakan rangkaian start delta. Jadi kalau pada rangkaian start, ujung-ujung kumparannya ini kita satukan. Sedangkan pada rangkaian delta, rangkaiannya seperti ini. Yang P1 dihubungkan dengan U2, W1 dihubungkan dengan W2. Kemudian ada satu lagi yang tinggal ini, W2-nya dihubungkan dengan U1. Nah, sekarang kita lihat yang untuk hubungan bintang. Pada hubungan bintang ini, tegangan line to line-nya itu sama dengan akar 3 kali tegangan fasa. Di tegangan fasa itu adalah tegangan pada masing-masing kumparan. Nah, sedangkan arus line-nya itu sama dengan arus fasanya. Sedangkan PL-nya adalah akar 3 kali PL. Nah, kalau pada rangkaian delta, tegangan line-nya ini itu sama dengan tegangan fasa, sedangkan arusnya IL ini sama dengan akar 3 kali IL. Jadi kalau pada hubungan bintang yang sama itu adalah arusnya, sedangkan pada hubungan segitiga yang sama itu adalah tegangannya. Nah, arus start pada hubungan bintang itu sama dengan tegangan fasa bagi akar 3 per impedansi dari fasanya. Impedansi di sini adalah nilai resistansi dan reaktansi. Nah, kalau pada hubungan delta, arus startnya itu adalah tegangan fasa per impedansi kali akar 3. Jadi kalau kita lihat, kalau pada operasi dol dalam bentuk hubungan delta, jika motor dioperasikan, itu nilai arusnya itu bisa mencapai 5-7 kali yang biru ini. Kalau dia dibiarkan, jadi dia akan lama turunnya. Nah, kalau dia dioperasikan dalam hubungan bintang atau star ini, itu arusnya hanya sekitar 1,8 sampai 2,6 dari arus nominalnya. Jadi yang biru ini adalah operasi bintang. Kemudian ketika dia dioperasikan, dialihkan ke hubungan delta, dia melonjak ke sini sedikit, kemudian baru mencapai arus nominal. Dia akan lebih bagus lagi kalau waktu peralihannya itu dibuat agak lama.
Kemudian ini untuk torsinya, kalau torsi dalam hubungan bintang itu bisa setengah dari torsi nominalnya. Saat ini adalah torsi nominalnya 1, kemudian arus nominalnya ini adalah 1. Kalau kita lihat perbandingan arus star motor antara hubungan bintang dengan hubungan delta itu sama dengan 1:3. Jadi artinya apa? Arus star motor dalam hubungan bintang lebih kecil dari hubungan segitiga, atau hanya sepertiga dari arus star pada hubungan segitiga. Nah, karakteristik pengasutan star delta, arus star motornya itu berkisar 1,8 sampai 2,6 kali arus nominal. Dan ini masih dalam taraf nilai aman dari alat proteksi. Kemudian torsi star motor hanya 0,5 kali torsi nominal. Nah, kemudian ini rangkaian pengasutan motor induksi menggunakan star delta menggunakan kontaktor magnet. Nah, yang ini menggunakan 2 buah push button, 3 buah push button untuk manual ini untuk off. Kemudian ini yang pertama ini untuk mulai operasi dalam hubungan bintang. Jadi untuk operasi hubungan bintang ketika ini di-on-kan, maka yang aktif itu adalah kontaktor 3 dan kontaktor 1. Nah, kemudian ketika push button off ini ditekan, ini untuk mengaktifkan rangkaian hubungan delta. Ketika ini ditekan, maka K3-nya mati. Ketika K3 mati, karena di sini ada NC, maka akan mengalir arus dari K1 ini masuk ke K2. Maka yang aktif adalah K1 dan K2. Dan motor beroperasi dalam hubungan delta. Nah, ini manual menggunakan push button. Nah, kalau menggunakan secara otomatis, yang push button ini kita ganti dengan time delay relay. Jadi, waktu peralihannya kita setting berdasarkan waktu delay dari time relay ini. Nah, kemudian ini rangkaian dayanya. Di K1 dan K3 itu untuk operasi hubungan bintang. K1, K2 itu adalah untuk operasi hubungan delta. Nah, sekarang bagaimana itu kita buat beroperasi secara manual dan otomatis dengan menggunakan PLC dan HMI. Jadi di sini versi yang kita gunakan adalah Siemens S7 1200 dan HMI-nya adalah HMI TP700 Comfort. Nah, HMI-nya ini kita buat multi layer. Di layer yang pertama itu untuk pemilihan mode operasinya, mau manual atau otomatis. Nah, ketika ini digeser ke manual, maka dia beroperasi manual. Kemudian kalau digeser ke sini, maka dia beroperasi secara otomatis. Dan yang di bawah ini menunjukkan indikator mode operasinya. Nah, kalau yang muncul ini adalah auto, berarti dia adalah operasi auto. Nah, untuk mengoperasikannya, kita masuk ke layar masing-masingnya. Jadi, kalau kita tekan manual, maka kita akan masuk ke layar manual ini. Sedangkan kalau kita tekan auto, kita akan masuk ke layar operasi otomatis ini. Nah, pada layar manual, kita bisa kembali ke halaman home, halaman ini, dengan mengklik ini, kita bisa masuk ke halaman otomatisnya. Nah, untuk operasi manualnya ada tombol stop, kemudian ini tombol untuk run start, run hubungan bintang, yang pertamanya, setelah itu ini run untuk hubungan delta.
Sedangkan pada layar otomatis yang ada hanya adalah off dan run. Dan dia akan berubah menjadi hubungan delta sesuai dengan time relay yang kita setting. Di screen-nya kita buat 3 layer. Ada layer auto, ada layer home, dan layer manual. Kemudian ini rangkaian PLC dengan kontaktor. Ini kita menggunakan PLC 1215C DC. Inputnya DC, tegangan supply-nya DC, dan outputnya juga DC. Jadi kalau ingin mengaktifkan kontaktor yang AC, kita harus hubungkan dengan relay 24 volt ini. Ini adalah relay 24 volt yang berfungsi untuk mengaktifkan kontaktor ini. Dan ini rangkaian pengawatannya yang ada pada panel. Ini output dari PLC. Karena kita nggak ada menggunakan input eksternal, di mana inputnya hanya pada layar HMI, maka yang kita pakai hanya outputnya saja. Jadi ini relay, kemudian ini kontaktor, dan ini power supply. Nah, ini address dari I/O yang kita buat. Banyak yang memori karena hanya instruksinya dari HMI. Kalau dari HMI itu kita menggunakan memori. Yang output eksternal di sini hanya Q1, Q2, dan Q3. Ini untuk kontaktor. Nah, mode ini untuk memilih mode operasinya apakah manual atau otomatis. Kemudian off manu itu untuk stop operasi manual, off auto, stop operasi auto. Kemudian ada juga startnya. Kemudian run manu ini untuk running hubungan delta operasi manual. Kemudian MQ1 sampai MQ3 itu memori kontaktor 1 sampai 3 untuk operasi manual. Dan AQ1 sampai AQ3 itu adalah memori kontaktor 1 sampai 3 untuk operasi otomatis. Sedangkan key auto itu adalah memori output mode operasi otomatis, dan key manu itu adalah memori output untuk mode operasi manual. Nah, kemudian di diagramnya di sini ada 3 fungsi yang kita buat. Ada fungsi otomatis untuk di diagram mode otomatis, ada manual, kemudian ada fungsi output. Nah, ini untuk main blocknya. Yang pertama ini adalah untuk pemilihan mode. Jadi kita gunakan selector switch nanti. Nah, kalau dia di 1 maka dia akan mode auto. Sebaliknya, kalau dia 0 maka dia akan operasi manual. Nah, kemudian ini untuk fungsi manual, dan ini untuk fungsi otomatis, dan ini untuk fungsi output. Nah, sekarang ini untuk operasi otomatis, kita menggunakan time relay on di sini gitu ya. Dan ini dihubungkan dengan time relay-nya. Jadi ketika ini sudah hidup, maka dia akan memutuskan AQ3 ini. Nah, ini untuk operasi manual, di mana yang time relay tadi digantikan dengan kontak NC dari M05 ini. Ini untuk run manual. Nah, kemudian ini untuk output. Di output itu menggabungkan antara output operasi manual dengan output operasi otomatis, kemudian dihubungkan dengan output eksternal. Jadi misalnya kalau operasi manual, maka yang akan aktif adalah MQ1, MQ2, dan MQ3. Nah, sedangkan untuk operasi otomatis itu ada AQ1, AQ2, dan AQ3. Nah, ini sedangkan untuk time relay-nya itu di PT-nya kita set waktunya
30 detik. Di sini satuannya adalah milisecond atau milidetik. Untuk 30 detik itu sama dengan 30.000 milisecond. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses pembuatan program dan pengujian langsung dengan hardware. Sekarang kita coba membuat program pengasutan arus tahan motor induksi 3 pasang dalam bentuk manual menggunakan push button yang dioperasikan melalui HMI. Jadi kita buka program untuk pemrograman. Ini kita buka software untuk pemrograman HMI dan PLC-nya itu tiap portal. Kita buat project baru, operasi SD. Nah, sekarang kita masukkan device-nya. Pertama kita masukkan PLC 12, 15, DC versi 44 dan kita tambahkan. Sekarang kita masukkan HMI-nya. Komportannya ini kita masukkan yang versi 15.1. Sekarang kita masukkan script-nya, komunikasi data scalan B05. Kita sambungkan. Oke, ini kita atur IP address-nya. Versinya 11, kemudian HMI-nya 12. Nah, sekarang kita buat program PLC-nya. Kita lihat dulu di proses importnya, kita koneksikan. Oke. Sekarang untuk programnya kita buat fungsi manual, jadi dia bisa dioperasikan manual dan juga bisa dioperasikan secara otomatis. Nah, yang otomatisnya menggunakan timer, sedangkan yang manual menggunakan push button. Ini auto. Nah, kemudian satu lagi kita tambahkan log put. Oke. Sekarang kita buat PLC tag-nya. Kita buat tabel 1. Yang pertama itu mode operasinya. Ini. Oke. Terus untuk operasi manual ada push button off, manual, kemudian ada auto, kemudian ada start
manual, kemudian start auto. Kemudian di manual ada tambahannya run data, run manual. Kemudian untuk outputnya V1 kemudian V2 kemudian karena di sini kita menggunakan fungsi yang untuk operasi manual, outputnya juga kita buat MV1 ini ramahnya M1 kemudian M2 dan M3. Kemudian yang auto juga gitu, C1, C2, dan C3. Terus untuk output dari mode operasinya key auto dan key C. Sekarang kita buat main blocknya. Yang pertama untuk mode operasi ini mode. Kalau modenya 1 maka dia beroperasi dalam auto. Key auto. Kemudian kalau dia non, sebaliknya kita ambil logis. Ini kita masukkan mode operasi key manual. Ini untuk mode operasi. Kemudian bawahnya operasi manual. Untuk mengaktifkan operasi manual maka harus aktif dulu key manualnya. Kemudian di sini kita masukkan fungsi manual. Bahkan untuk mengaktifkan operasi auto juga sama. Sini kita masukkan key auto dan di sini kita masukkan fungsi otomatis. Kan outputnya di sini kita masukkan output. Ini untuk main block. Sekarang kita masuk ke yang blok manual dulu. Blok manual yang pertama ada push button top manual, terus start manual. Untuk start menu
kemudian di sini ada laman untuk hubungan deltanya. Kemudian di sini ada Q2 money, MQ2 manual, outputnya adalah MQ3. Ini untuk MQ3. Terus di sini dikunci dengan Q1. Tapi karena Q3 ini sama dengan Q1, nanti beroperasinya ini dikunci dengan Q1. Terus untuk Q2-nya di sini Q3, MC3, kemudian ini MC3 juga, kemudian di sini MC2. Ini di bawahnya ada kunci 1. Ini pengunci dari kunci 1. Kemudian di sini baru output ke 1. Dan baru nah, ini untuk operasi manual. Sekarang untuk operasi autonya, biasanya kita buat dulu kesempatan auto, kemudian start auto, kemudian ini tombol untuk time delay, kita masukkan satu lagi, time delay, dua, gitu. Setelah itu kedua Q2 dan kemudian outputnya adalah Q3. Yang dari sini fungsi dari kelas 1 ini Q1, kemudian dikunci, kemudian dari sini ada
ada tiga. Dan ini adalah untuk V2. Kemudian di sini kita tambahkan dimensi P1. Kemudian kita masukkan P1 ini. Sekarang kita masukkan time delay. Oke, untuk time delay kita ambil time delay on, jadi ini on. Nah, ini HTML0DB. Oke. Kemudian yang ini kita masukkan item delay. Terus untuk men-setting waktunya di sini kita klik system log program versus HTML. Nah, ini di setting waktunya, misalnya kita buat 10 detik, oke, 10.000. Ini satuannya milisekund, 10.000. Untuk waktu ini kita masukkan yang untuk auto. Nah, sekarang untuk output yang untuk Q1 kita buat di sini manual Q1. Kan outputnya di sini adalah Q1. Kemudian ini diparalel dengan auto Q1. Kemudian untuk Q1 kontaktor 1. Sedangkan untuk kontaktor 2 nya sama ini Q2. Dan outputnya adalah Q2. Kemudian kita paralel dengan manual Q2. Kemudian untuk kontaktor 3 nya juga sama, Q3. Kemudian keluarannya kontaktor 3.
Kemudian kita masukkan manual key 3. Oke. Sekarang kita buatkan HMI-nya. HMI kita buat, kita ambil screen. Yang pertama kita menggunakan switch untuk mode operasi. Kita buatkan dulu bloknya. Kita buat mode operasi. Dan kita masukkan switch di dalamnya. Ini propertiesnya. Background colornya kita buat. Ini kita lihat propertiesnya. Nah, di properties ini untuk take off-nya kita buat manual. Kemudian yang untuk on-nya kita buat auto. Kita tekan ke PLC tag. Ke mode ya. Mode detailnya di sini kita buat mode operasi. Kita hapus saja. Dan tagnya kita geser. Oke. Ini kita masukkan indikatornya. Manual. Ini kita letakkan. Backgroundnya kita buat biru. Dan tulisan ini kita buat merah. Dan satu lagi kita buat backgroundnya kuning. Dan ini auto. Yang ini kita hubungkan dengan displaynya, kita buat visibility. Kita hubungkan dengan key manual. Oke, dia akan kelihatan kalau benda satu. Oke, kan yang ini kita hubungkan dengan key auto.
kita taruh di dalam. Ini auto juga. Dan kita dempelkan. Untuk mode operasi. Kemudian kita di elemen kita masukkan stop, kemudian run, buat aja run start, kemudian satu lagi run delta. Kemudian kita beri indikator dan ini juga kita beri indikator. Yang ini kita hubungkan ikonnya stop, ini kita hubungkan dengan
set bit, oke press, inputnya nih stop, oh manual, oke. Kemudian ini dua masukkan set bit, oke press, ini kita masukkan start menu, run menu, ini start menu. Kemudian ini set bit untuk run menu. Dan ini kalau dia startan, tambahkan operannya ini, kita masukkan manual key 3. Nah, ini warnanya ini, kemudian kalau dia on berwarna hijau. Kemudian juga kita tambahkan animasi visibility MP3 satu. Oke. Kemudian yang ini untuk data kita hubungkan dengan MP2. Dan kalau dia on maka dia berwarna 1. Oke. Terus kita tambahkan animasi baru. MP2 kalau 1. Oke. Oke. Di operannya MP2. Kemudian yang ini juga operannya MP3. Yang ini MP3. Kita buat yang baru. Nah, ini kita tambahkan screen manual. Kita buat multi screen. Layarnya ini kita buat yang ini menjadi home. Nah, di home ini kita hapus. Home ini kita tambahkan
satu lagi otomatis auto. Untuk manualnya kita buat manual. Kita tambah screen baru, ini auto. Di home ini kita hubungkan dengan aktif screen. Kita hubungkan dengan screen manual. Oke. Kemudian ini kita hubungkan dengan screen aktif screen auto. Oke. Ini Shopee. Ini mode. Ini color shadow. Color Shopee. Ini mode. Oke. Sekarang kita masuk ke halaman manual. Nah, ini kita hubungkan dengan Shopee, kemudian ini start manual dan down manual. Oke. Kemudian di sini kita tambahkan home. Home. Dan auto. Home ini kita aktifasi screen, masukkan menu home. Dan yang auto ini
Sekarang di auto juga kita set. Kita buat dengan minimum home. Kemudian di sini kita tambahkan menu nama. Ini kita aktifasi screen untuk home. Kemudian ini untuk sekarang kita masukkan motornya. Nah, untuk manual ini, untuk auto ini hanya ada pembentuk. Ini off. Kemudian ada run. Kemudian indikatornya kita buat di sana ya, di sini. Motor ada di sini. Ini untuk ini kita buat untuk garasi off atau off. Ini akan muncul kalau motor off. Kunci manual 1. Kemudian di sini kita buat yang pertama run start. Kita buat warna merah. Yang kedua kita buat run delta. Untuk run start ini kita hubungkan dengan Q3 auto Q3 untuk satu-satu run delta. Kita posisikan
tanda tani bahwa backgroundnya hijau. Buat animasinya di sini untuk aksi 2 1 1 oke. Yang ini animasinya sedih wireframes. Ini kita masukkan start auto. Kemudian yang ini kita masukkan sedih wireframes. Ini kita masukkan off auto. Ini sudah disusun. Ini masih visibility, ini event. Oke, yang manual. Oke. Yang home. Gayanya coba. Sekarang kita coba hubungkan. Sekarang yang PLC-nya kita download. Kita muncul seperti ini, kita ambil total dan kemudian finish. Sekarang HMI-nya kita download. Proses. Dan kalau
velg on dan kalau ya, ini sedang. Nah, inilah mode. Nah, sekarang mode operasinya itu dalam manual. Kalau mau kita ubah ke otomatis, tinggal digeser, maka dia akan menjadi otomatis. Juga kalau mau manual, kita tinggal mengklik manual. Dan kalau untuk mengoperasikannya, kalau manual kita tinggal klik manual, maka kita akan masuk ke layar ini. Dan kalau kembali ke home, nah, balik ke home, dan kalau ingin masuk ke auto, akan muncul layar seperti ini. Di sini kita juga bisa masuk ke manual. Nah, ini layar manualnya. Dan kita kembali ke home. Sekarang kita coba operasikan. Pertama kita operasikan automatic dulu. Jadi di sini automatic. Kalau kita geser ke sini dia akan menjadi manual. Sekarang kita buat operasi otomatis dulu. Nah, dari sini kita masuk ke layar auto. Nah, di layar auto ini tinggal kita klik run. Nah, motor running dalam kondisi hubungan bintang atau run start. Jadi kalau kita lihat motornya running dalam hubungan bintang. Ini untuk start deltanya kita buat cukup lama, yaitu 30 detik. Nanti dia akan berubah menjadi hubungan delta secara otomatis dalam waktu 30 detik. Nah, sekarang dia langsung berubah menjadi running dalam hubungan delta. Kalau kita lihat ini motornya, motor running dalam hubungan delta. Sekarang kita off-kan. Sekarang kita operasikan dalam bentuk hubungan manual. Pertama kita ubah dulu mode operasinya, masuk ke home. Kemudian kita ubah ke operasi manual. Nah, ini sudah operasi manual. Kemudian kita masuk ke halaman manual. Nah, di halaman manual ini kita runningnya ada dua push button. Yang pertama running hubungan bintang, running start. Kita tekan. Nah, motor running dalam hubungan bintang. Kalau kita lihat, ini motor running dalam hubungan bintang. Nah, untuk running dalam hubungan delta, kita tinggal tekan running delta, run delta. Nah, dia beroperasi dalam hubungan delta. Ya, demikian video kita tentang pengasutan arus star motor induksi 3 fasa menggunakan HMI dalam bentuk manual dan otomatis. Demikian saja, tunggu video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.